Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Sumiani, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kota Padang. Dalam video saya kali ini, saya akan melaksanakan kegiatan pra-observasi untuk aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Dan pada kali ini saya ditemani oleh rekan kerja saya dengan Ibu Rice SSD yang akan menjadi coaching pengamatan saya. Baik, langsung saja kita masuk pada kegiatan praobservasi ya Bu. Assalamualaikum Bu Rice. Waalaikumsalam Bu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah saya sehat. Alhamdulillah. Jadi Ibu Rice, pada kali ini kita akan melaksanakan praobservasi untuk aksi nyata saya dengan tujuan praobservasi ini untuk memudahkan Ibu Rice nanti di dalam kelas dalam menyampaikan pembelajaran pasti akan lebih siap dan lebih percaya diri dengan berbagai hal yang akan saya tanyakan nanti, yang akan kita bahas bersama. Siap. Oke, jadi yang pertama, tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan itu apa, Bu? Nanti untuk pertemuan saya di kelas 74, tujuan pembelajaran yang ingin saya capai dengan peserta didik adalah yang pertama itu peserta didik dapat menjelaskan konsep kalor dengan tepat. Yang kedua, peserta didik dapat menghitung kalor pada suatu benda dengan tepat. Jadi nanti pada pertemuan berikutnya ada dua tujuan pembelajaran yang ingin saya capai bersama peserta didik. Oke, baik Bu. Jadi tujuan pembelajaran Ibu tadi adalah menjelaskan konsep kalor ya Bu ya, menjelaskan tentang konsep kalor. Oke, baik Ibu. Itu tujuannya. Kemudian kira-kira area pengembangan mana yang akan Ibu kembangkan nantinya dalam kelas? Area yang paling ingin saya kembangkan adalah keterampilan peserta didik dalam berkolaborasi. Seperti yang kita tahu, dalam pembelajaran nanti kita akan mengelompokkan peserta didiknya. Jadi dalam satu kelompok itu saya sangat berharap sekali mereka bisa berkolaborasi dan saling berbagi dengan baik sehingga tujuan pembelajaran bisa tercapai dengan baik. Oke, baik. Jadi area pengembangan yang akan Ibu kembangkan adalah kolaborasi dalam kerja kelompok ya Bu ya. Keterampilan mereka berkolaborasi. Oke, sebab dengan berkolaborasi mungkin akan lebih memudahkan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Pertanyaan yang ketiga Bu, dalam pembelajaran nanti model pembelajaran seperti apa yang akan Ibu ujikan? Berdasarkan rancangan yang sudah saya buat, model pembelajaran yang akan dipakai nanti adalah PBL, Program Based Learning. Jadi nanti saya akan memberikan suatu masalah, lalu peserta didik dengan bimbingan saya bisa menyelesaikan permasalahan tersebut di kelompoknya masing-masing dengan baik. Oke, baik. Jadi model pembelajaran yang akan Ibu Rice laksanakan adalah Problem Based Learning ya Bu ya, yang mana nanti Ibu Rice akan memberikan suatu masalah pada tiap-tiap kelompok dan Bu Rice akan melakukan pendampingan di tiap-tiap kelompok ketika diskusi berlangsung, ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, strategi. Nah, strategi pembelajaran apa yang akan Ibu Rice gunakan? Kalau kita bicara strategi, berarti alur dari awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran yang kita gunakan atau kita rancang sehingga nanti tujuan pembelajaran itu bisa tercapai dengan baik. Untuk pembelajaran kalor ini, strategi yang akan saya gunakan adalah saya nanti akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, di mana peserta didik ini nanti akan dibagi berdasarkan gaya belajar. Sebelum melakukan pembelajaran, kemarin saya sudah menyebarkan angket. Di awal-awal semester saya sudah menyebarkan angket. Jadi kita tahu peserta didik kita berdasarkan gaya belajarnya. Jadi nanti ketika pembelajaran kita akan mudah menentukan peserta didik berdasarkan gaya belajar.
Oke, baik. Jadi strategi pembelajaran yang akan Ibu Rice lakukan selama proses pembelajaran adalah akan menerapkan sistem pembelajaran yang berdiferensiasi, baik itu ya diferensiasi produk, proses, dan konten ya Bu Rice ya, yang mana mengenai penilaian. Penilaian atau evaluasi pembelajaran apa yang akan Bu Rice terapkan? Oke, baik Bu. Selama pembelajaran berlangsung nanti, saya akan melakukan 3 penilaian. Ada penilaian sikap. Penilaian sikap itu diambil berdasarkan rancangan pembelajaran kita, kan ada profil pelajar penyesal itu kan ada 6. Di awal sudah kita rancang profil mana yang akan kita capai pada pembelajaran ini. Jadi anak diambil penilaiannya berdasarkan profil yang sudah ditetapkan dan nanti diobservasi selama pembelajaran. Yang kedua ada penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan itu diambil selama proses pembelajaran berlangsung ketika mereka melakukan kegiatan berkelompok. Yang ketiga ada penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan ini nanti akan diambil ketika mereka melakukan asesmen akhir atau kuis setelah pembelajaran. Oke, baik. Nah, jadi bervariasi sekali rencana penilaian yang akan IZIS atau LKPD yang Ibu Rice bagikan. Oke, baik. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kapan rencananya ya Bu ya waktunya untuk Ibu Rice melaksanakan supervisi agar saya juga bisa ikut di dalamnya gitu. Untuk rancangan yang saya buat ini, rencananya saya akan masuk di kelas 73 di hari Jumat. Hari Jumat. Jam keberapa itu ya Bu? Jam setelah kita istirahat 4.56. Jam keempat. Oke, baiklah Bu Rice, sudah kita laksanakan diskusi rencana pembelajaran yang akan Bu Rice laksanakan pada hari Jumat di kelas 73 jam keempat, 5, dan 6 ya Bu. Mudah-mudahan rentetan atau alur yang sudah Bu Rice konsep, Bu Rice siapkan untuk di dalam kelas nanti, mudah-mudahan memudahkan Bu Rice dalam mengelola kelas, menyampaikan pembelajaran, sehingga juga akhirnya nanti anak-anak bisa menerima pembelajaran yang Ibu Rice sampaikan, dan akhirnya endingnya ketujuan pembelajaran tercapai. Oke, baiklah Bu Rice, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan kita bertemu di saat supervisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
demo yang dilakukan ini yang terjadi dari kegiatan yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sumiani SPDI, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kota Padang. Dalam video ini saya akan melakukan pendampingan individu yang kelima pada tahap pasca observasi. Di sini ada pengajar praktik saya, Ibu Roza, dan rekan sejawat saya yang sebagai observer, Ibu Rice SSI. Baik ya, Ibu Rice, kemarin kita sudah melaksanakan melaksanakan observasi. Nah, sekarang kita melaksanakan percakapan pasca observasi, di mana tujuan percakapan ini untuk mengetahui atau mengevaluasi jalannya proses PBM yang sudah Ibu Rice laksanakan ke dalam kelas, agar proses PBM yang Ibu Rice jalankan bisa lebih baik sehingga tujuan pembelajaran akan tercapai dengan sempurna. Kemudian juga tujuan percakapan observasi ini adalah untuk merefleksi, mengevaluasi terkait dengan kegiatan observasi yang sudah dilakukan. Bagaimana perasaan Ibu Rice setelah melaksanakan proses pembelajaran di kelas kemarin? Alhamdulillah, perasaan saya senang karena bisa menjalankan pembelajaran sesuai dengan strategi pembelajaran yang sudah kita persiapkan dengan baik dan matang kemarin. Oke, baik. Kemudian
Adakah hal-hal baik yang sudah Ibu Rice laksanakan dalam pelaksanaan proses PBM di dalam kelas? Hal baik yang saya dapatkan dari proses pembelajaran kemarin adalah ketika kita merancang pembelajaran kemarin, kita rancang berdasarkan pembelajaran diferensiasi, artinya pembelajaran yang menitik beratkan kepada pemenuhan tujuan pembelajaran yang sesuai dengan minat dan bakat peserta didik. Ketika kita rancang dengan baik, itu alhamdulillah itu tercapai dengan baik, walaupun ada sedikit siswa yang mungkin belum sepenuhnya paham dengan tujuan pembelajaran yang diberikan. Tetapi secara garis besar, anak-anak bisa mendapatkan tujuan pembelajaran dari strategi pembelajaran diferensiasi yang kita rancang kemarin. Oke, baik. Jadi strategi yang berpihak kepada murid sudah dilaksanakan itu ya Bu. Kemudian adakah hal-hal yang perlu ditingkatkan lagi untuk kedepannya gitu Bu Rice? Hal-hal yang perlu ditingkatkan lagi mungkin saya harus lebih mengenal lagi karakteristik peserta didik. Saya harus lebih mungkin meningkatkan inovasi lagi, membuat konten-konten yang sesuai dengan karakteristik peserta didik sehingga mereka bisa memahami pembelajaran dengan baik. Oke, bagus sekali Ibu. Kemudian rencana untuk tindak lanjut, apa rencana Ibu ke depannya terkait dengan pembelajaran di kelas untuk mengcover kebutuhan murid kita yang beragam itu Bu? Apa rencana? Rencana yang pertama tentunya kita harus merancang pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Materi-materi yang kita siapkan harus sesuai dengan model-model yang kita pakai, itu harus sesuai dengan materi yang akan kita sajikan, harus sesuai dengan karakteristik peserta didik, dan pemilihan konten-konten yang menarik juga sangat perlu diperhatikan. Oke, berarti disesuaikan dengan siswa yang gaya belajar siswa gitu Ya. mungkin ya Bu Rice ya. Oke, kemudian komitmen yang sudah Ibu jalankan dan akan terus Ibu pertahankan itu bentuk tanggung jawab Ibu Rice pada program rencana tindak lanjut Bu Rice itu apa gitu Bu? Bagaimana komitmennya? Kalau komitmen berarti kepada diri sendiri dulu dan juga ada kepada peserta didik. Iya. Kalau komitmen terhadap diri sendiri, saya akan terus meningkatkan lagi pembelajaran, mempelajari lagi strategi pembelajaran yang sesuai dengan peserta didik sehingga tujuan pembelajaran bisa tercapai dengan baik. Kalau komitmen dengan peserta didik mungkin kembali lagi kesepakatan kelas, karena kita di awal pembelajaran sudah membuat kesepakatan kelas. Oke, luar biasa sekali Bu Rice. Baik, terima kasih Bu Rice atas meluangkan waktunya, udah mengganggu tadi sedang mengajar dalam kelas Ibu ya. Terima kasih juga kepada Ibu pengajar praktik Ibu Roza sudah meluangkan waktunya juga ke sini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan hari ini bisa membuat proses pembelajaran kita di dalam kelas lebih baik sehingga tujuan pembelajaran itu tercapai dan anak juga melaksanakan pembelajaran dalam kelas bahagia. Oke, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.